Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deden Rijal, SEMM, izinkan kami untuk mempresentasikan dari kelompok 6 dengan judul Analisis Kapital Aset Rating Model dalam menilai risiko dan expected return saham perusahaan perbankan. Di sini ada saya Ridwan Dikramdani dengan NPM 911 23188. Saya Rifah Nurhuda dengan NPM 1111-231306. Saya Hasnaina Sanlaiza dengan NPM 1111-231155. Baik, langsung saja yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang dalam dunia investasi, keputusan selalu berkaitan dengan return atau keuntungan dan risk atau resiko. Investor tentu ingin memperoleh keuntungan yang tinggi, tetapi semakin besar potensi keuntungan, semakin tinggi pula resikonya. Untuk itu dibutuhkan model yang dapat membantu menghitung tingkat pengembalian yang wajar sesuai resiko yang diambil. Salah satu model yang banyak digunakan adalah Capital Asset Pricing Model atau CAPM yang dikembangkan oleh William Sharpe tahun 1964. Model ini menjelaskan hubungan antara resiko sistematis atau beta dengan expected return suatu aset sehingga investor dapat menilai apakah suatu saham sudah memberikan imbal hasil yang sepadan dengan resikonya. Di pasar modal Indonesia, sektor perbankan seperti BCA, BRI, BNI termasuk yang paling stabil dan berkapitalisasi besar. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan CAPM untuk menganalisis dan membandingkan tingkat resiko sistematis dan expected return dari ketiga saham tersebut agar dapat diketahui saham mana yang paling efisien serta sesuai dengan karakter investor. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada tingkat resiko sistematis beta dan expected return saham BCA, BRI, dan BNI berdasarkan model CAPM. Yang kedua ada bagaimana perbandingan antara expected return hasil perhitungan CAPM dengan return aktual dari masing-masing saham perbankan tersebut. Yang ketiga ada berdasarkan hasil analisis CAPM saham perbankan mana yang memberikan kombinasi resiko dan pengembalian paling efisien bagi investor. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yang pertama menganalisis tingkat risiko sistematis serta menghitung expected return saham BCA, BRI, dan BNI menggunakan model CAPM. Yang kedua, membandingkan expected return hasil perhitungan CAPM dengan return aktual masing-masing saham untuk menilai kesesuaian antara proyeksi model dan keadaan nyata di pasar. Yang ketiga, menentukan saham perbankan yang memberikan kombinasi risiko dan pengembalian paling efisien bagi investor berdasarkan interpretasi hasil analisis CAPM. Yang ketiga, ada Capital Asset Model, Pricing Model atau CAPM. Menurut William Sharpe, CAPM adalah hubungan antara resiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset dengan menggunakan resiko sistematis sebagai ukuran. Model ini membantu menentukan return yang layak diperoleh investor berdasarkan resiko pasar yang tidak dapat dihindari. Prinsip dari model CAPM, semakin tinggi resiko, semakin tinggi return yang diharapkan atau higher expected return. Fungsinya menilai kelayakan investasi saham, apakah layak untuk dibeli. Yang kedua, menentukan harga wajar suatu aset. Yang ketiga, mengukur performa portofolio. Dan yang terakhir, sebagai benchmark return investasi atau patokan standar untuk membandingkan hasil investasi dengan hasil pasar atau sektor tertentu. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada asumsi CAPM. Yang pertama, investor dianggap rasional dan ingin mendapatkan keuntungan maksimal dengan risiko yang bisa diterima. Yang kedua, semua investor memiliki harapan atau ekspektasi yang sama terhadap return di masa depan. Yang ketiga, investor memiliki periode waktu yang investasi yang sama. Yang keempat, investor dapat meminjam dan meminjamkan dana pada tingkat return bebas risiko atau risk free rate. Yang kelima, tidak ada biaya transaksi pajak atau pengaruh inflasi dalam pasar modal. Yang keenam, tidak ada satupun investor yang bisa mempengaruhi harga saham. Semua dianggap price taker. Yang ketujuh, pasar berada dalam kondisi seimbang, equilibrium, artinya harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia. Untuk selanjutnya kita menggunakan 3 perusahaan, ada BRI, BCA, dan BNI. Baik, di sini ada data keuangan BCA ya dari 5 tahun. Kita mulai dari 2020 sampai 2024. Dan di sini juga ada laporan keuangan dari BRI ya. Untuk laporan keuangan ini kita carinya di investing.com ya untuk mencari harga penutupannya. Dan selanjutnya ada di Bank BNI.
Nah, untuk selanjutnya kita ada data HSD. Untuk data HSD juga sama ya, kita mencari datanya di Google juga, ada di idx.id, ada di analisis return individual ya. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat ya di samping ini. Dan untuk datanya kita ada data-data BPKA, BRI, dan di BNI ya. Dan untuk cara menghitungnya, kita ada di bulan Februari, dikurangi Januari, dan dibagi Februari, dan untuk hasilnya ada di minus 0,0321 ya. Nah, sesudah menghitung semuanya, kita harus mencari rata-ratanya ya. Kebetulan kita menggunakan Excel, jadi rata-ratanya ada di 0,1300 ya. Bagaimana cara mencarinya? Kita menggunakan rumus average. Nah, dan untuk hasil akhirnya kita ada di 13% ya. Untuk BBCA ada 13%, untuk BBRI ada di 0,37%, dan untuk di BNI ada di 1%. Nah, untuk selanjutnya ada di analisis return market. Nah, bisa dilihat juga ya untuk rumusnya seperti ini dan keterangannya. Nah, untuk cara menghitungnya masih sama ya dengan sebelumnya, di Februari dikurangi Januari dan dibagi dengan Januari, dan hasilnya seperti ini. Untuk rata-rata juga seperti sebelumnya, dan untuk persennya kita ada di 0,41%. Untuk selanjutnya kita ada di analisis risk free ya. Jadi kita harus mencari data BI rate dulu. Nah, untuk mencari data BI rate kita bisa cari di bps.go.id ya. Dan jadi untuk data itu kita mencari di data 5 tahun dari data tahun 2020 sampai di 2024. Nah, untuk selanjutnya kita harus di slide semuanya ya. Untuk mencari data-data di rata-rata di 5 tahun, jadi kita harus buat dulu semuanya dan menggunakan rumus average juga ya. Nah, untuk maksimum gimana sih cara cari maksimumnya? Kita menggunakan rumus juga ya. Kita select juga semuanya dari data 5 tahun dan menggunakan rumus maksimum, dan minimum juga sama juga menggunakan rumus minimum. Untuk selanjutnya akan selesaikan dengan teman saya. Jadi setelah perhitungan sebelumnya kita dapat RF, BI, RM, dan RF. Untuk BCA setelah hasil dari ekspektasi returnnya yaitu berada pada minus 23,094, untuk BRI minus 23,473, untuk BNI minus 22,905. Maka kesimpulan dari presentasi ini yaitu CAPM menunjukkan expected return negatif pada seluruh saham BCA, BRI, dan BNI. Perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat risiko sistematis, di mana BRI memiliki beta tertinggi 0,23, disusul BCA 0,15, dan BNI 0,11. Return aktual ketiganya menunjukkan kinerjanya lebih baik dari prediksi CAPM. BCA mencatat return tertinggi sebesar 13%, sementara BRI hanya 0,37% dan BNI 1%. Berdasarkan kombinasi risiko dan return, kondisi di mana expected return bernilai negatif sementara return aktual justru positif, menunjukkan bahwa kinerja saham pada periode penelitian memberikan hasil yang melebihi proyeksi CAPM. Ini berarti meskipun modal memperkirakan pengembalian yang rendah, kenyataannya saham mampu menghasilkan keuntungan. Situasi ini mengindikasikan bahwa data historis yang digunakan dalam CAPM tidak sepenuhnya mencerminkan potensi pergerakan harga aktual, dan terdapat faktor lain di luar risiko sistematis yang mempengaruhi performa saham. Jadi BCA menjadi saham yang paling menarik karena tingkat risikonya yang moderat, dan untuk kombinasi risiko yang lebih terkontrol dan kinerja aktual yang kuat menjadikan BCA pilihan paling optimal bagi investor pada periode analisis. Cukup sekian untuk presentasi kelompok 6. Mohon maaf bila ada kekurangan untuk penyampaiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum.